Untuk cara membuatnya, pertama masukkan 2 butir kuning telur, 30 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda. Nah, ini setengah sendok teh SP. Untuk SP bisa pakai ovalet atau TBM. Kemudian untuk semua bahannya ini akan aku aduk mixer menggunakan kecepatan rendah aja sampai telurnya kecampur merata dan berbusa ya teman-teman. Nanti jadi sedikit agak mengental. Di mixer kurang lebih 3-5 menit aja. Nah, ini buat teman-teman yang nggak punya cetakan bolu kukus, kalian bisa banget bikin bolu kukus gula merah menggunakan cetakan cup puding ya. Jadi hasilnya masih tetap bagus dan mekar banget juga teman-teman. Jadi nggak ngaruh ya kalau pakai cetakan maupun nggak pakai cetakan. Nah, ini setelah aku mixer kurang lebih 5 menit, kemudian tambahkan ya cairan gula merah. Ini untuk gula merahnya aku pakai sebanyak 250 gram dan air putihnya sebanyak 250 gram yang dicairkan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk cairan gula merahnya sudah dalam keadaan dingin. Oke, masukkan secara bertahap dengan tepung terigu ya. Untuk tepung terigu ini aku gunakan terigu segitiga, beratnya sebanyak 250 gram. Jadi untuk cairan gula merah dengan tepung terigu itu sama ukurannya ya, 250 gram, dan air gula merahnya 250 ml. Oke, ini dimasukkan secara bertahap, secara bergantian dengan terigu dan cairan gula merahnya, sambil terus di mixer aja pakai kecepatan rendah. Nah, setelah udah kecampur tinggal tambahkan 100 ml minyak goreng. Ini masukkan semua untuk minyaknya, kemudian diaduk lagi pakai mixer kecepatan paling rendah hingga minyak gorengnya kecampur rata ya. Usahakan jangan ada endapan di dasar adonannya biar nanti bolunya mekar sempurna, nggak bantet. Nah, kalau udah tinggal matikan aja mixernya. Kemudian diaduk, dirapikan lagi menggunakan spatula. Nah, ini karena aku pakai gula merah yang agak hitam, jadi nggak terlalu coklat warnanya ya teman-teman. Aku pakai gula merahnya tuh yang gula merah asli, jadi warnanya agak hitam, nggak terlalu coklat. Jadi kelihatan warnanya kurang terang ya, tapi nggak apa-apa. Oke, tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, kentalnya kayak gini. Oke, langsung aja ini kita masukkan ke dalam cup pudingnya. Sebelumnya aku udah masukkan dulu nih adonannya ke dalam plastik segitiga biar mudah cara memasukkannya ya, tidak belepotan. Oke, tinggal dituang aja seperti ini. Untuk cup yang aku pakai ini aku pakai yang ukuran 120 ml, jadi ukuran yang besar. Kalau misalnya pakai cup yang lebih kecil jadinya mungkin lebih banyak lagi ya. Oke, dituang hingga penuh kayak gini ya, sampai semua cupnya keisi. Selesai dituang semuanya, kemudian ini akan aku kukus. Sebelumnya aku udah panaskan kukusannya udah panas. Langsung aja ini akan aku kukus menggunakan api yang paling besar ya. Tapi jangan pakai api yang terlalu besar banget, pakai yang sedang cenderung ke besar supaya nanti hasilnya tuh bagus teman-teman. Untuk satu resepnya ini karena pakai cup yang gede, jadi jadinya tuh 8 cup ya. Kalau gunakan cup yang kecil lagi jadinya lebih banyak teman-teman. Silahkan kalau kalian mau pakai cup yang lebih kecil ya. Untuk lama pengukusannya ini dikukus selama kurang lebih 20-25 menit hingga bolu kukusnya matang. Nah, ini dia setelah 20 menit untuk bolu kukus gula merahnya udah matang teman-teman. Oh ya, ini ada yang rusak ya karena pakai apinya terlalu besar. Usahakan pakai api sedang aja ya, karena ini tadi nuangnya terlalu penuh. Jadi kalau pakai api besar bisa jatuh kayak gini ya saat mengembang, mungkin karena ini ngembangnya tuh merekah banget, jadi ada yang rusak teman-teman. Jadi untuk nuangnya teman-teman bisa nggak terlalu penuh banget dan pakai api yang sedang aja. Oke, ini kita angkat semua kemudian dinginkan dan ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya mekar banget ya. Ini anti gagal, boleh langsung dicoba. Dan yang aku suka ini tekstur bolunya tuh lembut banget, enak. Untuk cara membuatnya, pertama nih aku masukkan gula pasir sebanyak 210 gram, 1 butir telur ukuran sedang. Untuk telur pakai yang masih baru ya, dan pakai yang suhu ruang. Tambahkan juga setengah sendok teh vanila.
Tepung terigu 250 gram. Untuk terigu aku pakai segitiga biru ya, yang protein sedang. Untuk terigu harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada gumpalan. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, dan 250 gram santan, setengah sendok teh SP. Untuk SP pakai Ovaltine juga boleh ya. Nah, kemudian untuk semua bahannya ini akan aku mixer. Nah, untuk pertama-tama kita mixer kecepatan rendah dulu ya, sampai semuanya kecampur rata, pelan-pelan aja kayak gini. Nah, kalau udah mulai kecampur rata, tinggal dinaikkan ke kecepatan mixer yang paling maksimal. Di mixer sampai adonannya kaku kental dan berjejak putih selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini untuk adonannya sudah kaku kental dan berjejak ya, tinggal matikan aja mixernya. Habis itu tinggal dirapikan aja menggunakan spatula. Nah, untuk adonannya kental kayak gini ya teman-teman, jadi tidak ada yang menggumpal. Ini kalau adonannya seperti ini, insya Allah bolunya bakalan berhasil mekar dan teksturnya empuk ya. Oke, ini bagi menjadi 2 bagian dengan sama rata. Nah, untuk pembagian adonan bisa dikira-kira seperti ini, atau kalau mau ditimbang juga boleh ya. Nah, ini aku kira-kira aja sih, nggak aku timbang, tinggal dituang-tuang aja. Nah, kemudian ini untuk perbagian yang aku akan kasih warna makanan. Nah, di sini aku mau warna oranye ya, karena nggak ada warna oranye, jadi aku mix ini warna kuning dengan warna merah. Nah, untuk warna yang kedua aku pakai warna hijau. Habis itu tinggal diaduk-aduk hingga warnanya kecampur rata ya. Nah, biasanya kalau untuk acara arisan atau kumpul-kumpul keluarga, aku tuh wajib banget pasti nyediain bolu kukus mekar kayak gini. Karena selain cara buatnya simple, kebetulan keluarga tuh pada suka, pada minta dibikinin bolu kukus kayak gini. Bolu kukus itu bisa divariasikan juga ya warnanya, jadi sangat menarik, bisa kita variasikan sendiri untuk warnanya. Nah, kalau udah selesai diaduk, warnanya udah merata, tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik segitiga ya. Habis itu tinggal tuang ke dalam cup. Ini aku pakai cup puding ukuran 120 ml, jadi ukuran cup yang besar. Kalau teman-teman menggunakan cup yang lebih kecil lagi, ini bakalan jadi lebih banyak ya hasilnya. Yang aku tuang dulu ini warna hijau, tinggal dituang aja sampai menutupi cupnya kayak gini tuh. Ini aku mau kasih warna dasarnya warna hijau. Sebetulnya bisa dikasih warna lain ya, nggak harus seperti yang aku buat ini. Oke, di tahap ini lakukan hal yang sama sampai keisi semua. Habis itu tinggal ditimpa lagi dengan warna yang berikutnya, warna oranye. Nah, dituang aja seperti yang pertama tadi sampai menutupi adonan sebelumnya. Nah, ini bisa juga untuk ide jualan ya, kalau teman-teman mau jualan di rumah atau dititipin di kantin-kantin juga ini recommended banget sih. Hasil bolunya tuh bagus banget dan nggak bantet ya, walaupun tanpa air soda hasilnya beneran lembut, padahal cuma pakai 1 telur aja. Ini kalau untuk ide jualan boleh pakai cup yang lebih kecil lagi ya, dan bisa dijual dengan harga lebih terjangkau lagi. Kalau pakai cup segede ini yang ukuran 120 ml bisa teman-teman jual dengan harga Rp3.000 ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai, kasih warnanya selang-seling ya. Jadi warnanya tuh tinggal diselang-seling aja, hijau, oranye, seterusnya kayak gitu ya, sampai memenuhi cetakan cupnya ini. Nah, ini udah selesai ya, tinggal dikasih di bagian atasnya warna hijau, dikasih bagian tengah-tengahnya aja kayak gini. Untuk satu resep ini jadi 9 cup. Habis itu tinggal dikukus menggunakan api yang paling besar, dikukus selama 15 menit. Kalau kalian menggunakan kukusan yang datar, jangan lupa untuk tutup kukusannya, dialasi pakai kain bersih supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan bolunya ya. Nah, untuk air yang digunakan itu pastikan jangan sampai terlalu banyak, karena nanti saat airnya mendidih jadi uapnya bisa ke atas banget, jadi bisa mengakibatkan bolunya bantet. Nah, pakai air secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Oke, dikukus, ditunggu hingga 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit bolunya udah mateng. Masya Allah, hasilnya luar biasa, mekar banget ya. Ini tuh empuk banget, kalau udah mekar kayak gini pasti teksturnya tuh lembut, empuk banget hingga ke dalam-dalam. Nah, langsung aja ya ditiriskan. Nah, ini tuh cocok banget kalau untuk acara arisan atau kumpul-kumpul keluarga, karena bolunya tuh cantik banget
dan hasilnya tuh bagus. Nah, ini setelah ditiriskan dan udah mulai dingin, langsung aja dicobain. Tuh kan, kelihatan teman-teman, ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim, aku cobain dulu ya. Enak banget. Ini nggak amis ya, karena ada vanilanya. Ini beneran lembut banget teman-teman, wajib banget kalian coba. Pemula pasti bisa, wajib banget cobain. Terima kasih, selamat mencoba.